kalian sudah mempelajari tentang tanaman lumut dan tanaman paku-pakuan. Kalau gitu sekarang kita akan mempelajari tentang tumbuhan spermatopita atau tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji ini adalah jenis tumbuhan yang paling banyak dijumpai ya. Dia memiliki ciri-ciri yang khas, yaitu menghasilkan biji yang terbentuk dari proses pembuahan. Nah, biji ini mengandung calon individu baru, yaitu lembaga yang bisa ditanam di tanah. Nah, secara umum tumbuhan berbiji atau spermatopita itu dibagi menjadi dua, yaitu gimnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka, dan selanjutnya adalah angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Jadi gim itu mingkem, justru tumbuhan berbiji terbuka. Angios itu justru mangap, kebalikannya justru dia adalah tumbuhan berbiji tertutup. Kita bahas mulai dari gimnospermae ya. Gimnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka, dia tidak memiliki bunga yang sesungguhnya. Jadi dia tidak punya bunga yang sesungguhnya. Alat perkembangbiakan tumbuhan berbiji terbuka terdapat pada bagian yang berbentuk runjung atau kerucut yang disebut dengan strobilus. Nah, jadi ini adalah alat perkembangbiakannya pada tumbuhan berbiji terbuka, dia berupa strobilus. Karena dia tidak memiliki bunga yang sesungguhnya. Tumbuhan berbiji terbuka juga memiliki ciri yaitu memiliki pembuahan tunggal. Pembuahan tunggal itu berarti ya hanya sperma yang membuahi ovum saja. Jadi jenis pembuahannya adalah pembuahan tunggal. Gitu ya. Klasifikasi gimnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka, dia dibagi menjadi 4 macam. Yaitu yang pertama adalah coniferae, kemudian gnetinae, selanjutnya ada gingoinae, dan ada cicadinae. Nah, mungkin istilahnya cukup asing, tapi tidak apa-apa. Nanti kalau kalian sering membaca, nanti lama-lama juga akan hafal dan paham. Kita bahas dari gnetinae terlebih dahulu ya. Contoh dari spesies gnetinae adalah melinjo. Ini adalah tanaman melinjo. Melinjo memiliki nama ilmiah Gnetum gnemon. Nah, karena Gnetum gnemon makanya dia kelompok gnetinae. Dalam satu pohon terdapat bunga jantan saja atau bunga betina saja. Melinjo dapat dikonsumsi dan umumnya dibuat keripik melinjo. Nah, jadi tumbuhan berbiji terbuka itu kan dia bijinya memang tidak ditutup oleh daun buah, ya kan? Nah, mana sih biji melinjo? Ini biji melinjo yang tidak tertutup oleh daun buah dan yang dijadikan keripik melinjo itu yang ini. Gitu ya. Kemudian kita bahas gingoinae. Gingoinae contohnya adalah ginkgo biloba. Ini adalah tanaman ginkgo biloba. Ginkgo biloba tidak ditemukan di Indonesia karena umumnya berada di negara beriklim subtropis seperti Jepang. Ginkgo biloba bermanfaat sebagai bahan campuran sampo. Nah, jadi ini adalah biji dari ginkgo biloba. Dia tidak tertutup oleh daun buah. Nah, itu. Kemudian yang ketiga adalah cicadinae. Cicadinae itu contoh spesiesnya adalah pakis haji. Dan pakis haji memiliki nama istilah Cycas rumpi, makanya dinamakan cicadinae. Ini tanaman pakis haji. Pakis haji banyak ditanam sebagai tanaman hias. Tumbuhan ini menyerupai tumbuhan palem. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan berumah dua karena bunga jantan dan bunga betinanya terdapat pada tumbuhan yang berbeda. Nah, ini adalah strobilus dari tumbuhan pakis haji. Nah, bisa dilihat ini ada titik-titik. Titik-titik ini adalah bijinya. Jadi bijinya tidak ditutup oleh daun buah, kelihatan dari luar. Gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah coniferae. Contoh tumbuhan konifer adalah pinus dan damar. Nah, tumbuhan pinus memiliki pohon yang batangnya lurus dan daunnya lancip seperti jarum.
Pohon pinus banyak terdapat di lereng-lereng gunung dan membentuk hutan pinus. Pinus memiliki banyak kegunaan, antara lain getahnya dapat digunakan sebagai bahan pembuat terpentin. Sedangkan kayunya digunakan sebagai batang korek api, bahan pembuat kertas, perabot rumah tangga, dan bahan bangunan. Pinus memiliki strobilus yang khas. Kalau seperti ini adalah strobilus betinanya. Nah, di sini ada merah-merah, ini adalah bijinya. Dan ini adalah strobilus jantannya. Tuh, pasti kalian tidak asing ya dengan strobilus pinus ini. Nah, oke. Apa saja sih peranan Gymnospermae dalam kehidupan? Yang pertama yaitu sebagai bahan industri kertas, seperti yang tadi, yaitu dari kelompok Tujataxidum dan Pinus. Juga dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan, misalnya Pinus, Ephedra, dan Juniperus. Dapat digunakan sebagai sumber bahan makanan, contohnya Genetum genemon atau melinjo. Dan dapat digunakan sebagai tanaman hias, contoh tuja, sikas tadi pakai saji, dan juga Supressus. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang Angiospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Tumbuhan berbiji tertutup. Dinamakan tumbuhan berbiji tertutup karena apa? Ya karena bakal bijinya dilindungi oleh bakal buah dan daun. Nah, jadi bijinya itu tertutup, misalnya seperti itu. Angiospermae sudah memiliki bunga sejati, bunga yang sesungguhnya. Umumnya berupa perdu, semak, liana, dan herba. Reproduksinya pembuahannya ganda. Jadi tadi kalau Gymnospermae pembuahan tunggal, Angiospermae pembuahan ganda. Nah, terjadi peleburan gamet jantan dan gamet betina yang didahului oleh penyerbukan. Jadi sebelum peleburan terjadi penyerbukan terlebih dahulu. Nah, Angiospermae dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok monokotil dan dikotil. Yang membedakan adalah kotil itu kotiledon. Mono itu satu, berarti tanaman monokotil kotiledonnya satu, dan dikotil kotiledonnya dua. Nah, sistem perakarannya monokotil serabut, dikotil tunggang. Pertulangan daunnya monokotil sejajar atau melengkung, dikotil menyirip atau menjari. Jumlah bunganya monokotil, mahkota bunganya kelipatan 3, 6 seperti itu ya. Kalau dikotil mahkota bunganya kelipatan 4 dan kelipatan 5. Ada tidaknya kambium, kalau monokotil tidak berkambium dan dikotil berkambium. Oke, ini jangan sampai terbalik ya, harus kalian pahami. Nah, berbicara tentang kotiledon, di sini masih banyak sekali kekeliruan yang mengatakan bahwa monokotil, kotiledonnya satu, dikiranya itu yang bijinya jumlahnya satu berarti tanaman monokotil. Kayak misalkan mangga kan bijinya di dalamnya satu. Nah, dibilang mangga itu tanaman monokotil, padahal salah. Mangga itu tanaman dikotil. Kotiledon itu tidak sama dengan biji. Di dalam biji itu baru terdapat struktur yang namanya kotiledon. Nah, jadi seperti ini. Kotiledon itu adalah keping biji, bukan biji, kepingnya biji. Contohnya ini ya, ini adalah biji dari kacang hijau. Kalau dilihat sekilas ini kan cuma satu biji ya, tapi dalam satu biji ternyata kacang hijau itu punya dua keping. Nah, ini kan ada dua keping. Nah, berarti kacang hijau itu punya dua kotiledon. Berarti kacang hijau ini adalah tanaman dikotil. Paham? Lalu ini adalah jagung. Jagung itu yang kita makan, itu kalau kita kupas kulit jagungnya, ternyata dia itu cuma punya satu kotiledon atau satu keping biji. Sehingga jagung itu masuk dalam tanaman monokotil. Gitu ya. Jadi jangan sampai salah bahwa kotiledon itu adalah keping bijinya, gitu ya. Jadi bukan jumlah biji dalam buahnya. Oke. Nah, contoh tanaman monokotil itu tadi sudah ya, yaitu padi. Nah, padi atau beras itu kan kita tidak bisa memecah lagi ya kan. Beras kan satu itu.
Nah, berarti beras itu kotiledonnya cuma satu. Jagung itu juga tadi. Pisang. Nah, pisang itu juga dari tanaman monokotil. Gampang dilihat aja dari daunnya. Daun pisang kan sejajar. Kelapa. Nah, kelapa itu juga tanaman monokotil karena terlihat dari daunnya ini sejajar. Jadi kalau kalian bingung dia tanaman monokotil atau dikotil, cara sederhananya adalah dilihat dari daunnya. Kalau daunnya itu sejajar atau melengkung, berarti itu adalah tanaman monokotil. Contoh tanaman dikotil itu banyak sekali ya. Ada tanaman johar, ada tanaman kacang tanah, kemudian ada tanaman jambu biji, karet, mangga, dan lain sebagainya. Pokoknya tanaman yang daunnya menyirip seperti ini. Nah, menyirip seperti ini akan menyirip. Nah, itu berarti pasti adalah tanaman dikotil. Oke? Atau tanaman yang daunnya menjari, kayak tanaman singkong, tanaman pepaya, berarti itu adalah tanaman dikotil. Nah, oke. Jadi sudah paham kan tadi ketiga jenis tanaman yang kita pelajari, mulai dari tanaman lumut, tanaman paku, dan tanaman berbiji. Oke, jadi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya anak-anak. Semangat belajar!